sisi pendidikan, karena itu pondok pesantren gitu. Walaupun penilaian saya sementara, Zaitun ini bukan sekedar pondok pesantren, tetapi sudah merupakan komune. Ada dua urusan ya yang sekarang akan kita tangani. Yang pertama dari sisi hukum. Dari sisi hukum itu Bapak Wapres sudah menginstruksikan kepada Menko Polhukam dan juga Menteri Agama untuk melakukan penyelidikan dan juga memperhatikan laporan-laporan dari masyarakat dan kalau tidak salah juga sudah ditindaklanjuti oleh pihak Polri. Kemudian yang kedua dari sisi pendidikan, karena itu pondok pesantren gitu. Walaupun penilaian saya sementara, Zaitun ini bukan sekedar pondok pesantren, tetapi sudah merupakan komune. Komune itu artinya sebuah sistem sistem kemasyarakatan yang sudah mirip negara. Di sana sudah ada struktur hierarki, ada regulasi. Dan regulasi itu sudah dibikin sedemikian rupa yang lebih menekankan pentingnya kepatuhan terhadap pimpinan. Bahkan kepatuhan tanpa reserve itu ciri-ciri komune gitu ya. Dan komune di beberapa negara menunjukkan bahwa ada penyimpangan yang sangat ekstrem, misalnya di Waco di Amerika Serikat terjadi pembunuhan massal, gitu. Kemudian di Jepang pernah terjadi yaitu pelontaran gas sarin di kereta bawah tanah ya, itu adalah tanda-tanda komune yang ekstrim. Mudah-mudahan komune-komune yang ada di Indonesia ini termasuk Az-Zaitun tidak sampai sejauh itu gitu ya. Tapi di sana itu ada saya kira sudah tidak sekedar pondok pesantren. Namun di sana kan banyak santri, banyak siswa yang harus kita selamatkan masa depan pendidikannya, dan itu yang nanti akan saya koordinasikan dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Agama, yang kebetulan saya sekarang sedang menjabat sebagai Menteri ad interim Menteri Agama karena Pak Menteri sedang melaksanakan haji, maka dalam waktu secepatnya akan saya koordinasikan itu. Pak, komune ini secara undang-undang atau secara hukum apakah dilegalkan di Indonesia atau? Selama tidak melanggar hukum ya tidak apa-apa. Kan di Indonesia ini banyak komune-komune kan sebetulnya. Ada yang sangat eksklusif, tapi juga ada yang relatif terbuka gitu. Ada yang berbasis keagamaan, tapi juga ada yang berbasis budayaan dan seterusnya, kultur, bahkan juga adat. Dan itu selama dia tidak menyimpang dari undang-undang, tidak melanggar aturan, ya tidak ada masalah. Tetapi kalau kemudian melanggar undang-undang, melanggar peraturan, ya pasti harus ada tindakan gitu. Karena itu Az-Zaitun akan kita lihat dari sisi itu seperti apa, tetapi yang jelas nasib dari para santri harus diselamatkan, terutama masa depan studinya. Jadi kajian sejauh ini dari pemerintah gimana Pak, dan tindakannya apa bakal membubarkan? Belum sampai itu, kan masih dikaji terus. Oke. Kapan selesainya ya nanti kita lihat. Rapat terakhir koordinasi dengan Menko Polhukam gimana hasilnya? Sampai sejauh ini Pak Menko Polhukam sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan arahan dari Pak Wapres. Saya tinggal nunggu aja nanti. Ya kayak kasus TPPO kan. TPPO itu perdagangan orang itu kan ada dua sisi kan. Dari satu sisi ada sisi penegakan hukum, itu urusannya Pak Menko Polhukam. Satu sisi ada sisi pencegahan dan rehabilitasi atau pemulihan korban. Lah kalau rehabilitasi pemulihan korban itu urusan saya. Sama, kita sudah kompak kok ini untuk penanganan ini, insya Allah. Apakah ada tindakan ekstremisme di wilayah Az-Zaitun ini Pak yang sudah ditemukan? Saya belum mendapatkan informasi tentang itu. Ya, baru gosip aja isu-isu itu. Kita akan tidak menegakkan hukum berdasarkan isu, harus berdasarkan fakta hukum ya. Jadi penelusuran tim di sana udah gimana Pak? Udah nurunin tim ke lokasi Ponpes? Nah itu Pak Menko Polhukam itu. Kalau saya belum menurunkan tim. Oke.
Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.